Pernahkah kita bertanya-tanya kenapa ada pelajaran yang cepat kita lupakan, sementara yang lain melekat seumur hidup dalam benak pikiran kita? Apakah ada cara agar siswa tidak hanya sekedar menghafal, tapi benar-benar memahami dan bisa menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata? Hari ini kita akan membahas tentang meaningful learning, kunci dari pembelajaran yang benar-benar berdampak dan bisa melekat seumur hidup. Apa itu meaningful learning? Untuk memahami ini, kita lihat dulu kerangka meaningful ini di dalam sebuah bingkai besar yang disebut dengan deep learning atau pembelajaran mendalam. Karena posisi meaningful learning ini ada dalam konteks deep learning. Jadi deep learning itu atau pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang memuliakan peserta didik dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran atau mindful, bermakna atau meaningful. Nah, di sini posisinya meaningful learning, dan menggembirakan atau joyful melalui olah pikir atau intelektual, olah hati atau etika, dan olah rasa atau estetika, nilai keindahan, dan olahraga kinestetik secara holistik dan terpadu. Dengan demikian, kita bisa fokus kembali kepada meaningful atau pembelajaran bermakna. Jadi pembelajaran bermakna ini adalah pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada hafalan teori, tapi juga membantu siswa memahami bagaimana ilmu tersebut digunakan dalam kehidupan nyata. Menurut Pusat Kurikulum dan Pembelajaran atau Puskurjar, pembelajaran bermakna terjadi ketika peserta didik mampu menghubungkan materi yang dipelajari dengan pengalaman nyata serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sederhananya, siswa tidak hanya tahu tentang apa, tapi juga mengerti bagaimana dan mengapa. Pertanyaannya adalah, kenapa meaningful learning ini penting? Ada 3 alasan utama mengapa kita perlu menerapkan meaningful learning di kelas. Pertama, dengan meaningful ini bisa meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Bayangkan ada 2 cara mengajarkan fotosintesis. Pertama, guru menjelaskan definisi fotosintesis dan memberikan rumus dan meminta siswa menghafal. Memberikan penjelasan, memberikan deskripsi, lalu kemudian siswa diminta untuk menghafal. Itu cara pertama. Cara kedua adalah guru bertanya, apa yang terjadi jika semua tumbuhan di dunia ini mati? Wah, ini dahsyat, ini pertanyaan dahsyat, pertanyaan pemantik. Kemudian mengajak siswa melakukan eksperimen, mungkin eksperimen sederhana saja untuk membuktikan pentingnya fotosintesis. Maka dengan demikian, bukan saja mereka memahami secara mendalam, bermakna, tapi juga dengan sendirinya definisinya itu mereka bisa paham secara otomatis, tetapi melalui praktek langsung, eksperimen sederhana. Dan ini sulit untuk dilupakan seumur hidupnya siswa dibandingkan sekedar menjelaskan definisi fotosintesis. Inilah yang dikehendaki oleh meaningful learning dalam konteks pendekatan pembelajaran deep learning atau pembelajaran mendalam. Cara kedua tentu lebih menarik dan membuat siswa penasaran ketika mereka menyadari bahwa pelajaran itu relevan dengan kehidupan mereka. Mereka akan lebih bersemangat untuk belajar karena pelajaran tentang fotosintesis tadi itu dieksplorasi lebih mendalam, dan ini tentu sesuatu yang berbeda. Yang kedua adalah membangun keterampilan abad 21. Dunia terus berkembang dan siswa kita membutuhkan keterampilan yang lebih dari sekedar hafalan. Mereka perlu berpikir kritis, mereka perlu kreatif, mereka dirangsang atau dikondisikan untuk mampu berkolaborasi dan juga memecahkan masalah. Dengan pendekatan meaningful learning, siswa akan belajar melalui eksplorasi, melalui diskusi dan aplikasi langsung, sehingga keterampilan mereka berkembang lebih maksimal. Yang ketiga, mengapa meaningful learning itu penting? Ya, karena bisa meningkatkan pemahaman dan daya ingat jangka panjang. Menurut teori taksonomi Bloom, ketika siswa tidak hanya menghafal tetapi juga mengaplikasikan pengetahuan mereka, maka informasi tersebut akan tersimpan lebih lama di otak mereka. Misalnya, seorang siswa yang mempelajari luas dan keliling, tidak hanya dengan rumus, tetapi juga dengan menghitung jumlah cat yang diperlukan untuk mengecat dinding rumah. Akan lebih mudah untuk mengingat konsep tersebut dibandingkan dengan hanya mengerjakan soal di buku.
Bapak Ibu sekalian, bagaimana menerapkan meaningful di kelas? Mari kita lihat beberapa contoh konkret berikut. Misalnya dalam pelajaran IPA melalui tema fotosintesis. Ya, kalau pendekatan biasa, guru menjelaskan teori dan memberikan soal latihan. Bandingkan dengan pendekatan meaningful learning. Siswa diajak berdiskusi tentang peran tumbuhan dalam kehidupan, padi, buah-buahan, ya, sumber makanan lainnya. Lalu mereka melakukan percobaan sederhana dengan tanaman dalam kondisi terang dan gelap untuk melihat dampaknya beberapa hari ke depan. Contoh kedua, pelajaran seni, membuat poster kampanye. Bandingkan kedua pendekatan ini. Pendekatan biasa, guru memberi tugas membuat poster tentang kebersihan lingkungan. Lalu siswa membuat poster. Lalu bandingkan dengan pendekatan meaningful. Guru memulai dengan bertanya, pernahkah kalian melihat jalanan penuh dengan sampah? Bagaimana perasaan kalian dengan pemandangan seperti itu? Apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Nah, setelah berdiskusi, siswa kemudian membuat poster kampanye yang benar-benar akan digunakan di sekolah atau di lingkungan mereka. Nah, dampaknya yang luar biasa. Ada sesuatu yang menghunjam di dalam benak dan hati siswa sehingga mereka terdorong untuk melakukan sesuatu. Nah, lahirlah poster kampanye yang didahului dengan pendekatan meaningful learning. Kita ambil contoh lain, pelajaran matematika tentang pengukuran misalnya. Pendekatan biasa, guru memberi rumus luas dan keliling, lalu siswa mengerjakan soal di buku. Ya, terlepas dari berhasil atau tidak berhasil, sekarang kita mau lihat seberapa bermakna pembelajaran ini. Nah, bandingkan dengan pendekatan meaningful learning. Guru meminta siswa menghitung jumlah keramik yang dibutuhkan untuk lantai rumah mereka atau berapa banyak cat yang diperlukan untuk mengecat dinding sebuah kamar. Tentu ini berbeda karena mereka langsung mempraktikkan dalam kehidupan nyata. Sebagai kesimpulan dapat kita katakan bahwa meaningful learning adalah kunci agar siswa tidak hanya belajar untuk ujian, tidak hanya belajar untuk dites, tetapi benar-benar memahami dan bisa menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata. Inilah yang dikehendaki dalam deep learning atau pendekatan pembelajaran mendalam ini melalui meaningful learning. Ketika pembelajaran menjadi relevan dengan kehidupan mereka, siswa tidak akan lagi bertanya, "Bu, ini masuk ujian atau tidak?" Karena mereka tahu bahwa ilmu yang mereka pelajari memang berguna untuk masa depan mereka. Bahkan relevan dengan kehidupan mereka saat ini. Jadi, bagaimana kita bisa mulai menerapkan meaningful di kelas? Apakah kita sudah bisa melakukannya dengan beberapa contoh ini? Mulailah dengan satu langkah sederhana. Buatlah setiap pelajaran menjadi relevan dengan kehidupan siswa kita. Jika Anda setuju bahwa pendidikan harus lebih dari sekedar hafalan, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak inspirasi edukasi dalam serial Deep Learning ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari 10 menit menginspirasi.